Coba bayangin deh, Anda seorang pemain bola profesional di Eropa, tapi pas mendarat di Jakarta, sambutannya kayak bintang rock. Nah, itulah kisah Calvin Verdong, seorang talenta yang bisa dibilang hidup di dua dunia sepak bola yang beda banget. Yuk, kita kupas tuntas perjalanan yang luar biasa ini. Kutipan ini, wah, ini benar-benar merangkum semuanya kan. Statusnya Verdong itu unik banget. Coba pikirin, di Eropa, dia itu ya pemain profesional yang disegani. Tapi di Indonesia, wah, dia itu udah kayak fenomena budaya. Ini cerita soal dua identitas yang ada dalam diri satu pemain. Dan jangan salah loh ya, status bintang pop ini bukan cuma omong kosong. Angka ini 3 juta euro. Itu nilai transfer yang dibayar Lille, klub top Prancis. Gede banget kan? Apalagi untuk seorang bek, ini valuasi yang serius. Ini bukti nyata kalau kualitasnya itu diakui di level paling atas Eropa. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi soal kontras yang luar biasa ini. Gimana sih rasanya jadi pemain bola pro di satu sisi dunia, tapi di sisi lain jadi idola jutaan orang? Yuk, kita mulai. Kontrasnya ini kelihatan banget loh di kehidupan sehari-harinya. Verdong sendiri pernah cerita kalau jalan kaki yang harusnya cuma 5 menit dari hotel ke mall, di Indonesia itu bisa jadi 40 menit. Dan ini bukan karena macet ya, tapi karena tiap langkahnya itu pasti ada aja yang minta foto, nyapa, wah luar biasa antusiasmenya. Dan fenomena ini tuh nggak cuma di dunia nyata aja. Justru di dunia maya bisa dibilang lebih ekstrim lagi. Akun media sosialnya itu, dibanjirin komentar sama fans Indonesia. Sampai-sampai komentar dari fans di Belanda itu jadi kayak tenggelam gitu. Ini benar-benar nunjukin seberapa besar kekuatan dan gairah digital dari para pendukung timnas kita. Nah, pertanyaannya sekarang, kualitas elit kayak gini datangnya dari mana sih? Buat ngerti itu, kita harus mundur sedikit kembali ke awal perjalanannya. Ya, ke salah satu sistem pembinaan sepak bola terbaik di dunia, Belanda. Jalur karirnya ini, wah, ini kayak cetak biru buat talenta top Belanda. Dia ditempa di akademi legendaris Feyenoord. Terus kemampuannya diasah di berbagai klub Eredivisie. Jadi ini bukan sekedar pengalaman main bola biasa ya. Ini tuh pendidikan sepak bola kelas dunia. Fondasi permainannya dibangun di sini. Dan levelnya ini beneran deh, bukan kaleng-kaleng. Dia itu udah pakai seragam oranye, seragam timnas Belanda di setiap level junior. Ini tuh pengakuan paling tinggi. Artinya, dari usia belia, dia udah dianggap sebagai salah satu bek paling menjanjikan di generasinya di seluruh Belanda. Keren banget. Puncaknya, waktu dia bawa Belanda jadi runner-up di kejuaraan Eropa U17. Ingat ya, ini bukan turnamen biasa. Di sini, dia langsung berhadapan sama calon-calon bintang Eropa. Pemain-pemain yang sekarang ini kita lihat bersinar di liga-liga top dunia. Jadi, dia udah ngebuktiin dirinya di antara yang terbaik dari yang terbaik. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya, kenapa pemain dengan latar belakang sekuat ini di sistem sepak bola Belanda kok malah milih jalan yang beda banget? Apa sih yang narik dia buat membela Garuda? Jawabannya, ternyata bukan soal strategi karir, tapi lebih ke panggilan hati. Darah Indonesia itu mengalir dari ayahnya yang lahir di Mulaboh Aceh. Jadi keputusannya buat membela Merah Putih itu bisa dibilang seperti sebuah panggilan untuk pulang. Koneksi yang dalam banget sama warisan keluarganya. Dan akhirnya, tanggal 4 Juni 2024, semuanya jadi resmi. Momen ketika dia pegang paspor Indonesia itu, wah, itu jadi titik balik. Bukan cuma buat karirnya dia pribadi loh, tapi juga buat masa depan timnas Garuda kita. Uniknya, setelah memilih Indonesia, karir klubnya malah makin melesat. Justru naik level yang lebih tinggi lagi. Nah, momen berikutnya ini adalah langkah bersejarah yang membawa dia ke salah satu dari 5 liga paling elit di Eropa. Dan inilah dia pengumuman besarnya, transfer ke Lille di Ligue 1 Prancis. Ini bukan cuma sekedar promosi ya, ini lompatan besar ke panggung utama Eropa. Artinya dia bakal berhadapan sama superstar dunia sekelas Kylian Mbappe tiap minggu. Kebayang nggak tuh? Pentingnya transfer ini tuh jauh lebih besar dari sekedar karir pribadinya dia. Dia bukan lagi cuma pemain di Eropa. Sekarang, dia itu seorang perintis, seorang pembuka jalan. Dia ngirim pesan yang kuat banget. Pemain Indonesia itu bisa loh bersaing di panggung paling megah. Jadi, apa sih yang bikin klub sekelas Lille ini tertarik? Salah satu jawaban utamanya, fleksibilitasnya yang luar biasa. Oke, posisi aslinya bek kiri, tapi dia juga jago banget jadi bek tengah atau bahkan gelandang bertahan. Buat pelatih, pemain kayak gini tuh ibarat pisau Swiss Army. Satu pemain bisa nutupin 3 posisi. Ini ngasih opsi taktis yang nggak ternilai harganya. Dan ini buktinya,
kalau dia di sana itu bukan cuma buat jadi pelengkap. Kita lihat performanya lawan tim kuat PAOK di Liga Eropa. Statistiknya ngomong sendiri, 1 assist, itu bukti kontribusi menyerangnya. Hampir 100 kali sentuh bola, artinya dia super terlibat dalam permainan, dipercaya banget sama teman-temannya. Tambahin lagi statistik defensif yang solid, ini performa yang komplit, benar-benar bukti kualitas Eropanya. Oke, pertanyaan terbesarnya sekarang, gimana kualitas Eropa ini dia bawa ke timnas Garuda? Jawabannya, singkat aja, dampaknya instan dan luar biasa. Nggak ada waktu buat pemanasan loh, dia langsung dilempar ke pertandingan super krusial. Laga wajib menang di kualifikasi Piala Dunia. Bayangin tekanannya. Tapi di bawah tekanan sebesar itu, dia bukan cuma main bagus, dia juga bantu Indonesia menang. Pujiannya pun nggak main-main, datang langsung dari sang arsitek Shin Tae-yong. Coba perhatiin kata kuncinya, profesional. Ini bukan pujian biasa loh, ini pengakuan. Pengakuan bahwa Verdong itu bawa standar baru, standar disiplin, taktik, dan mentalitas Eropa yang langsung naikin level seluruh tim. Kalau kita lihat statistik debutnya, ini benar-benar buktiin dampak instan tadi. Coba lihat kontribusinya ya. Bikin 1 peluang emas, itu nunjukin visi menyerangnya. 2 tembakan ke gawang, berani ngambil inisiatif. Menang duel darat, tangguh banget dalam bertahan. Jadi ini bukan sekedar debut biasa. Ini tuh sebuah pernyataan. Seorang pemain berkelas telah tiba. Jadi pada akhirnya, ya inilah perjalanan seorang Calvin Verdong. Sebuah garis cerita yang ditarik lurus dari akademi di Belanda sampai ke riuhnya stadion di Jakarta. Ini cerita tentang bakat kelas dunia pastinya, tapi juga tentang kebanggaan pada akar dan warisan. Dan yang terpenting, tentang kekuatan sepak bola sebagai jembatan antar budaya. Kisah Verdong ini kalau kita pikir-pikir lagi, bukan cuma soal satu pemain. Ini soal standar baru yang ditetapkan. Dan ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat kedepannya. Kalau ada perintis seperti Calvin Verdong yang udah ngebuka jalan, kira-kira apa ya batas baru buat sepak bola Indonesia di panggung dunia?